Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaida Amal Utami dari kelas C, jurusan Ekonomi Syariah Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penggunaan sistem informasi manajemen perusahaan Indomarko Prismatama. Perusahaan Indomarko Prismatama berawal dari pemikiran untuk mempermudah penyediaan kebutuhan sehari-hari karyawan. Maka pada tahun 1988 didirikanlah sebuah gerai yang diberi nama Indomaret. Sejalan pengembangan operasional toko, perusahaan tertarik untuk lebih mendalami dan memahami berbagai kebutuhan dan perilaku konsumen dalam berbelanja. Guna mengakomodasi tujuan tersebut, beberapa orang karyawan ditugaskan untuk mengamati dan meneliti perilaku belanja masyarakat. Kesimpulannya adalah yang didapat bahwa masyarakat cenderung memilih belanja di gerai modern berdasarkan alasan kelengkapan pilihan produk yang berkualitas, harga yang pasti dan bersaing, serta suasana yang nyaman. Sisi perusahaan Indomaret yaitu ada 4. Yang pertama itu direksi, yang kedua divisi dan departemen, yang ketiga manajer cabang, dan keempat adalah karyawan. Yaitu ada 4. Yang pertama leading, yang kedua planning, yang ketiga organizing, yang keempat controlling. Untuk mencapai tujuan perusahaan harus dikelola oleh manajer yang bertanggung jawab. Tugas manajer antara lain, yang pertama mengambil keputusan, yang kedua melakukan komunikasi, yang ketiga memberi motivasi, yang keempat menentukan sumber daya manusia pada divisi tertentu, dan yang kelima melakukan pengembangan sumber daya manusia melalui penilaian kinerja, memberikan saran dan latihan. Fungsi planning. Fungsi manajemen pada perusahaan selanjutnya adalah melakukan perencanaan kegiatan untuk dilakukan semua sumber daya manusia dalam perusahaan. Perencanaan tersebut meliputi membuat target dan sasaran, menyusun anggaran biaya, membuat standar operating system atau SOP, pelaksanaan pekerjaan, membuat rencana kegiatan untuk mencapai target, membuat jadwal pelaksanaan kegiatan perusahaan, dan menetapkan kebijakan dalam pelaksanaan pekerjaan. Fungsi ini berperan sebagai pengatur dan penghubung antar divisi yang ada pada perusahaan, sehingga dapat melakukan tugas masing-masing dengan penuh tanggung jawab, efisien, dan efektif. Tugas itu antara lain, yang pertama mendesain struktur organisasi, yang kedua menentukan job description, yang ketiga mendelegasikan tanggung jawab dan wewenang, yang keempat menetapkan hubungan-hubungan dan batasan antara atasan dan bawahan, dan yang kelima adalah mendeskripsikan hal yang dirasa kurang efektif dalam pemanfaatan sumber daya. Fungsi controlling adalah fungsi pengawasan di mana manajer harus memantau dan mengarahkan setiap kinerja divisi dan mengambil keputusan. Kegiatan pengawasan tersebut meliputi perkembangan pekerjaan, pengukuran hasil kerja, melakukan tindakan perbaikan atas kesalahan. Tugas manajemen ada 10. Yang pertama, credit risk. Ini merupakan divisi yang bertugas mengawasi dan melindungi aset perusahaan. Credit risk menyimpan informasi yang penting dan lengkap yang berpengaruh pada perusahaan. Yang kedua, compliance. Divisi ini bertugas untuk mengidentifikasi dan memberikan bimbingan pada suatu pelanggaran. Selain itu, juga bertugas membuat aturan yang efektif untuk mendukung komitmen perusahaan dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, human resource. Ini adalah divisi yang mempunyai tugas untuk melakukan penilaian, saran, dan wawasan kepada sumber daya karyawan. Divisi ini dipimpin oleh HRD. Yang keempat, corporate treasurer. Divisi ini bertugas untuk mengelola keuangan perusahaan. Yang kelima, finance. Divisi yang satu ini bertanggung jawab untuk melaporkan keuangan perusahaan kepada pimpinan. Yang keenam, Prime Risk Management. Tugas utama divisi ini adalah untuk mengembangkan manajemen risiko yang digunakan untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan lain. Yang ketujuh, Prime Strategy and Execution merupakan divisi yang membantu untuk mengambil keputusan dalam rangka memperkuat jasa keuangan secara global. Yang kedelapan, Market Risk. Divisi Market Risk memiliki tugas mengelola seluruh exposure risiko pasar yang terdapat pada aktivitas bisnis perusahaan. Yang kesembilan, internal audit. Divisi ini bertanggung jawab dalam sistem pengelolaan pada perusahaan. Dan yang terakhir adalah operational risk. Tugas utama yaitu melakukan upaya untuk menjalin kerjasama dengan unit bisnis dan kelompok kontrol untuk memastikan perusahaan memiliki program yang transparan. Manajemen.
Yang pertama, lower management. Tingkatan ini terdiri dari Board of Director atau Chief of Executive dan Senior Executive. Yang kedua, middle management. Tingkatan ini terdiri dari Department of Division Head. Yang ketiga, top management. Tingkatan ini terdiri dari Superintendent, General Foreman, dan Supervisor. Informasi manajemen yang diterapkan di perusahaan Indomaret Prisma Tama, contohnya seperti Customer Relation Management, yaitu sistem yang meningkatkan kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, serta loyalitas pelanggan. Yang kedua, sistem stock of name, yaitu pencatatan stok barang yang ada di komputer dan dicocokkan dengan stok secara fisik yang ada di toko. Yang ketiga itu point of sales, adalah sistem yang mempercepat pelayanan dan kenyamanan belanja di kasir melalui pemindahan scanner barcode. Sejarah implementasi Sistem Informasi Manajemen Indomaret Prisma Tama yaitu Indomaret merupakan jaringan retail waralaba di Indonesia. Itu termasuk dalam Salim Group, jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan sehari-hari. Perusahaan Indomaret Prisma Tama memiliki pengendalian sistem informasi akuntansi untuk mengumpulkan data, menjadi informasi, dan mendistribusikan informasi kepada pengguna. Fitur Digital Picking System. Sistem ini memungkinkan pelayanan permintaan dan suplai barang dari pusat distribusi ke toko dengan tingkat kecepatan yang tinggi dan efisien yang optimal. Yang kedua, fungsinya secara umum adalah mengatasi berbagai permasalahan yang terkait dengan bisnis, termasuk pelayanan, biaya produksi, serta strategi bisnis. Dan penerapan sistem information management, itu dapat membantu dalam dunia bisnis dan organisasi, yang melibatkan penggabungan antara teknologi informasi, prosedur kerja, manusia, dan data yang mendukung informasi operasional. Pengambilan keputusan dan manajemen organisasi dengan mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis informasi yang relevan. Fungsi fitur Sistem Informasi Manajemen Indomaret Prisma Tama. Sistem distribusi ini dirancang dengan seefisien mungkin, menggunakan jaringan pemasok yang handal dalam menyediakan produk terkenal dan berkualitas, serta sumber daya manusia yang kompeten, menjadikan Indomaret memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Contohnya di sini seperti terdapat aplikasi Isaku, Indomaret Poinku, Klik Indomaret, Indomaret Superstore App, Ori Administration, dan terdapat aplikasi lainnya. Sistem dalam mengambil keputusan. Pengambilan keputusan adalah sebuah hasil dari sebuah permasalahan, jawaban dari suatu pertanyaan sebagai hukum situasi dan merupakan pemilihan dari salah satu alternatif dari alternatif-alternatif yang ada, serta pengakhiran dari masalah atau yang dihadapi. Adapun hasil yang pengambilan keputusan adalah keputusan. Biasanya keputusan itu diambil oleh kepemimpinan. Semakin tinggi posisi seorang dalam kepemimpinan organisasi, maka pengambilan keputusan menjadi tugas utama yang harus dilaksanakan. Pengambilan keputusan memiliki dua fungsi, yaitu pangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang terarah secara individu maupun kelompok, secara institusional maupun secara organisasional, dan bersifat futuristik, artinya bersangkut paut dengan hasil depan masa yang akan datang. Dari presentasi tersebut adalah dalam melakukan analisis SWOT terhadap perusahaan Indomaret, dapat dilihat bahwa perusahaan ini memiliki kekuatan yang solid dalam hal jaringan toko yang luas, brand yang kuat, serta supply chain yang efisien. Namun ada kelemahan yang perlu diperbaiki seperti kualitas produk yang tidak konsisten dan kepuasan pelanggan yang rendah. Peluang seperti pertumbuhan pasar retail yang tinggi dan ekspansi internasional dapat menjadi strategi penting bagi Indomaret untuk pengembangan bisnisnya, menghadapi persaingan yang ketat dan ancaman perubahan kebiasaan konsumen. Indomaret perlu terus melakukan inovasi dalam produk dan pelayanan. Dapat foto dokumentasi dari kegiatan yang telah dilakukan dari perusahaan Indomaret Prisma Tama. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.